teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk join Zoom ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang saya kategorikan sebagai pidato motivasi, dan semoga pidato ini memang benar-benar memotivasi teman-teman semua. Pidato yang akan saya bawakan ini saya beri judul The Reason Why You Have to Live. Sebagai manusia, tentunya kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Selagi kita hidup, pasti ada saja masalah yang berdatangan. Mulai dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Dan masalah itu bukanlah hal yang bisa kita prediksi kedatangannya. Karena hidup itu seperti roda, selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang senang, kadang sedih. 1 tahun yang lalu, tepatnya ketika saya berumur 18 tahun, saya berada pada posisi yang mungkin bisa kita katakan sebagai posisi keputusasaan. Banyak masalah yang berdatangan pada saat itu. Mulai dari munculnya masalah keluarga yang sangat tidak saya harapkan, munculnya orang baru yang juga sangat tidak saya harapkan, serta matinya kucing kesayangan saya yang sudah saya rawat dengan sepenuh hati dari kecil, yang berperan untuk penghibur saya di kala saya sedih dan selalu menemani saya. Semua masalah tersebut datang secara berturut-turut. Seakan-akan pada umur tersebut saya merasa bahwa itu merupakan waktu untuk saya agar merasakan apa itu yang namanya masalah besar atau berat dalam hidup. Pada saat itu saya berpikir, bagusnya hidup itu apa sih? Apa ya alasan kuat sampai sekarang saya masih memilih serta berusaha untuk bertahan hidup? Setiap malam saya selalu merenungkan tentang hal tersebut, tentang alasan kenapa saya harus bertahan hidup. Sampai akhirnya saya menemukan titik terang atas masalah hidup ini. Saya menyadari bahwa sebenarnya alasan saya hidup itu lebih besar dibandingkan alasan saya harus mengakhiri hidup. Saya merenungkan bahwa jika saya memilih untuk tidak bertahan hidup, atau dalam tanda kutip saya memilih untuk mengakhiri hidup, maka akan sangat banyak hal yang akan saya lewatkan dan tak dapat saya nikmati lagi. Saya tidak akan bisa merasakan suasana malam ketika hujan lagi, tidak bisa merasakan makanan yang sangat saya sukai, tidak bisa menonton anime atau drama Korea yang saya sukai dan selalu saya tunggu, tidak bisa melihat idol saya comeback lagi, bahkan tidak akan bisa bertemu dengan teman serta keluarga saya lagi. Dengan alasan tersebut, akhirnya saya sadar bahwa hidup kita ini adalah suatu hal yang berharga dan kita harus mempertahankannya. Hidup. Sebenarnya apa sih arti hidup? Apa sih makna dari hidup? Pada dasarnya, saya sendiri pun tidak tahu apa arti dari hidup itu. Tapi, menurut pandangan saya, hidup merupakan suatu anugerah di mana anugerah ini sepaket dengan kesenangan serta kesedihan. Dalam artian, saya mengartikan hidup sebagai tempat di mana kita akan merasakan kesenangan serta kesedihan. Mungkin teman-teman mengartikan arti dari hidup ini secara berbeda-beda menurut pandangan teman-teman masing-masing. Jadi, menurut teman, apa arti hidup? Pada dasarnya, kita memang mempunyai pilihan. Apakah memilih untuk tetap hidup atau memilih untuk mengakhirinya? Namun, seharusnya kita dapat berpikir bahwa jika kita memutuskan untuk mengakhiri hidup, maka kita tidak akan bisa merasakan kenikmatan yang pernah kita rasakan ketika kita masih hidup. Ada banyak alasan untuk bertahan hidup dibandingkan untuk mengakhiri hidup. Bahkan jika kita merasa tidak berguna dalam hidup, tetaplah hidup. Seperti kata Boy Chandra, tetaplah hidup walau tidak berguna. Saya tahu, terkadang dalam hidup kita merasa lelah, merasa jenuh, bahkan merasa muak dengan segala hal yang terjadi. Saya mengakui bahwa hidup itu benar-benar suatu hal yang melelahkan. Mulai dari ekspektasi orang tua terhadap kita,
cita-cita, atau bahkan tujuan serta impian yang sebenarnya itu malah memberatkan diri kita sendiri. Namun percayalah bahwa pasti ada alasan untuk kita tetap hidup, walaupun kita tidak tahu sebenarnya alasan kenapa kita harus hidup. Mungkin sekarang kita tidak tahu alasan untuk kita tetap hidup, tapi jadikanlah itu alasan. Dalam artian, kita bertahan hidup untuk mencari alasan kenapa kita harus bertahan hidup. Teman-teman perlu memahami bahwa hidup itu adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, dan kita seharusnya menghargai anugerah tersebut. Meskipun berat, tetaplah berusaha. Hidup tidak akan menantang jika tidak ada masalah yang terjadi. Dan teman-teman seharusnya juga paham bahwa semua hal atau masalah yang terjadi dalam hidup itu tidak akan terjadi tanpa adanya alasan. Pasti ada alasan dari setiap masalah yang kita hadapi atau kita lalui. Dan tentunya semua masalah yang kita hadapi ini pasti bisa kita lalui. Karena seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak akan memberikan ujian serta cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya itu. Maka dari itu, setiap masalah yang kita dapat, hendaknya kita dapat berpikir positif. Nikmati masalah tersebut sebagai bentuk pembelajaran agar kita menjadi dewasa. Jadikan masalah sebagai bentuk dorongan untuk berjuang atau berusaha lebih keras. Jangan pernah menyerah karena sejatinya kita mampu untuk berjuang. Serta jangan lupa untuk mensyukuri semua hal yang telah kita dapat dan terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi saya tekankan, banyak alasan untuk kita tetap hidup. Entah itu untuk hujan di malam hari, lontong di pagi hari, demi serial Upin Ipin yang tayang setiap hari, demi lagu favorit atau drama favorit, demi untuk menikmati waktu bersama keluarga, dan bahkan untuk bermain bersama teman-teman. Demi impian atau tujuan yang sangat ingin kita gapai, demi seseorang yang bahagia dengan adanya kehadiran kita, atau mungkin saja demi jodoh kita yang bisa saja di masa depan merupakan seorang anak tunggal kaya raya. Percayalah, ada banyak alasan untuk kita tetap hidup. Teman-teman lebih kuat dari apa yang teman-teman pikirkan. Jangan pernah membenci keadaan. Tetaplah bertahan, dan saya yakin keputusan untuk bertahan merupakan suatu keputusan hebat yang pernah teman-teman pilih dalam hidup teman. Terima kasih. Nah, sekianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini dapat memotivasi teman-teman semua. Dan untuk sekarang saya ingin meminta feedback dari teman-teman semua terkait pidato yang saya sampaikan. Untuk itu, saya silahkan kepada teman-teman yang ingin memberikan feedback kepada saya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Saudari Siva yang sudah menjabarkan pidato yang sangat memotivasi saya untuk bertahan hidup, lebih tepatnya. Karena sama-sama kita tahu, sekarang kita berada di semester 3, yang mana terbilang cukup berat untuk kita yang berada pada situasi yang tidak mendukung untuk belajar seperti sekarang ini. Tapi satu hal yang saya dapatkan dari pidato Siva adalah seberat apapun masalah yang kita punya, Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan yang tidak mampu kita lewati. Maka bertahan adalah pilihan akhir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Siva. Baik, saya Dianisa. Sebelumnya, pertama sekali saya berterima kasih kepada Siva Zaira atas pidatonya. Jadi kesimpulan yang dapat saya tarik dari pidato yang Siva sampaikan tadi adalah meskipun alasannya hanya berupa alasan-alasan kecil seperti hujan di malam tadi, kita patut menjadikan alasan itu menjadi alasan utama untuk kita tetap bertahan hidup. Salah satu kutipan yang saya ambil dari pidato yang telah Siva sampaikan tadi dan yang paling berkesan itu adalah kita lebih hebat dari apa yang kita pikirkan. Jadi pidato ini sangat memotivasi sekali. Terima kasih kepada Siva Zaira. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Khairul Anissa serta Dianisa yang telah memberikan feedbacknya terhadap pidato yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.